Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-6. Para pembesar Kartosuro mengeluhkan kebijakan Ki Patih Notokusumo. Keempat adipati pesisir dan mancanegara masih membicarakan kekecewaan mereka terhadap langkah Ki Patih Notokusumo. Adipati Jayaningrat berkata, seharusnya kalau hanya urusan itu tak perlu melibatkan orang di negeri Kartosuro. Cukup 4 orang ini yang sudah mendapat kepercayaan membawai para bupati. Sudah pasti kalau ada kerepotan di negeri kita, orang ini yang menyelesaikan. Adipati Citrosomo, Tumenggung Mataun, Adipati Surobroto, dan Adipati Jayaningrat sudah diberi kedudukan lebih dari sesama bupati. Sudah banyak menikmati kemuliaan. Pantas kalau diberi tugas menyelesaikan perkara. Sang raja tinggal perintah. Engkau 4 orang aku tugaskan melaksanakan kehendakku. 4 orang ini pasti bisa. Tak perlu memakai orang Kartosuro. Kumpeni pun menganggur. Percuma sang raja mengangkat Adipati Jayaningrat tetapi tak diberi pekerjaan. Tidak diberi kebebasan untuk membangun kemuliaan Keraton Jawa. Walau harus keluar biaya, hasil dari Pekalongan sudah cukup. Sudah sepantasnya orang mengabdi kepada raja mengorbankan nyawa dan harta. Kalau sampai salah langkah, harta habis, umur pun dipakai tombok. Kalau benar langkahnya akan menemui selamat dan semakin mulia. Sang raja sudah memelihara orang Pekalongan, Jepara, Jipang, dan Ponorogo. Tetapi mengapa tidak dikaryakan? Apa dosa kita sampai tak dipakai? Surobroto dan Mataun menyambung. Entah bagaimana kehendak sang raja. Sudah punya banyak prajurit, masih mengandalkan anak kecil seperti si Paridan. Mustahil dia paham. Kalaupun paham, si anak kecil hanya mengandalkan berani tanpa perhitungan. Belum bagus nalarnya, masih bercampur kelemahan. Tidak urung kurang fokus. Beda dengan Jayaningrat, sudah fokus pikirannya. Waktu menjelang tengah malam, mereka berhenti berbincang untuk makan malam. Mendadak datang utusan seorang mantri panumping bernama Surotani. Dia memberitahukan bahwa diutus oleh Kartonadi kepada Adipati Jayaningrat dan 4 pembesar lainnya untuk mengabarkan bahwa Ki Kartonagoro meninggal dunia. Semua yang mendengar kaget karena kemarin malam masih bertemu di rumah Ki Patih. Mantri utusan yang ditanya menjawab bahwa kematian Ki Kartonagoro tak didahului sakit. Penyebabnya yang pertama karena sakit hati karena terpinggirkan oleh Tirtowiguno. Sejak dulu sudah diangkat sebagai Kaliwon Patih kanan dan kiri. Pringgoloyo Kaliwon kanan, Tumenggung Kartonagoro Kaliwon kiri, yang masing-masing membawai para bupati. Namun Kartonagoro tidak pernah diajak berembuk. Yang selalu diminta saran adalah Pringgoloyo dan Tirtowiguno. Ki Patih hanya menuruti kehendak sang raja. Sudah masyhur Tirtowiguno sebagai pembantu Patih di dalam dan Pringgoloyo sebagai pembantu Patih di luar. Ki Patih Notokusumo tidak pernah berani memberi saran kepada sang raja. Selalu ikut saja meski kehendak sang raja kurang patut. Sebagai patih tidak berani menghalangi bila sang raja mempunyai kehendak yang tidak baik. Ki Kartonagoro menjadi mati gaya sendiri. Maka 3 kali Ki Kartonagoro berusaha menelan racun di rumahnya. Semua yang mendengar penuturan mantri panumping
sangat heran. Waktu itu Adipati Jayaningrat, Adipati Mataun, Adipati Surabroto, dan Adipati Citrosumo sepakat untuk mengikuti isyarat dari Tuhan Yang Maha Suci. Kalau sampai berselisih, para orang pintar pasti akan membuat keretaan di dalam negeri. Mereka sepakat untuk hati-hati dan waspada, karena bukan bupati di kota. Mereka hanya punya wilayah di tepi laut, tidak begitu paham dengan apa yang terjadi di kota. Sering yang kelihatan lapang padahal sempit. Pringgoloyo cupet pikirannya. Kalau ada bupati yang mati, berani mengusulkan pembantunya untuk diangkat menjadi punggawa. Tirtowiguno pikirannya ruwet, tidak mau mengingatkan kalau ada yang salah, tetapi kemudian mempersalahkan orang lain. Malam berikutnya Ki Patih kembali memanggil para bupati dengan alasan untuk kembali menggali pendapat. Pada saat pertemuan, Ki Patih berkata, "Bagaimana? Apakah ada kesepakatan baru atau masih seperti yang dulu?" Para bupati saling memandang dan melirik. Lalu Adipati Jayaningrat berkata, "Sepertinya belum ada kesepakatan baru, karena belum ada kepastian kehendak Sang Raja." Ki Patih berkata, "Perintah Sang Raja baru-baru ini agar semua berhati-hati dan bersiap siaga." Para bupati tak ada satupun yang menanggapi. Mereka khawatir dengan perintah Sang Raja sehubungan dengan kepergian Martopuro. Semua menjadi takut memberikan usulan karena tidak diberitahukan keadaan yang sebenarnya. Para punggawa merasa kerepotan. Pikiran mereka menjadi buntu, takut memberikan pendapat. Malam itu mereka hanya makan-makan tanpa ada yang bicara. Hanya Adipati Jayaningrat yang bicara beberapa patah kata. Lalu beralih memegang jago dan gemak untuk bermain adu-aduan. Adipati dari Kartosuro tak ada yang berkata sepatah kata pun. Hanya melirik Pringgoloyo dan Tirtowiguno. Keduanya pun tak berkata. Maka mereka juga hanya diam membisu. Pukul 2 malam pertemuan bubar. Pagi harinya Ki Patih masuk ke istana dengan membawa Pringgoloyo dan Tirtowiguno. Setelah melapor, mereka diizinkan untuk menghadap Sang Raja. Raden Patih dan kedua punggawa menyembah. Berkata Ki Patih, "Paduka, belum ada kesepakatan baru antara para bupati. Menurut Jayaningrat, semua masih sama dengan yang dulu. Juga hamba beritahukan kepada Paduka bahwa Kartonagoro meninggal dunia. Hanya sakit semalam langsung meninggal." Sang Raja keheranan. "Sakit apa dia? Siapa yang pantas menggantikannya?" Ki Patih Notokusumo berkata, "Abdi Paduka Pringgoloyo mengusulkan pembantunya untuk menggantikan si Singoranu, bila Paduka izinkan." Berkata Sang Raja, "Apa menurutmu sudah pantas?" Ki Patih menjawab, "Sebenarnya belum pantas kalau yang menggantikan si Singoranu, karena saudara mudanya masih ada, Singabei Reksoprojo. Dia yang pantas menggantikan. Dan juga masih punya 2 anak, bisa diangkat salah satunya." Sang Raja melirik kepada Pringgoloyo yang tertunduk pucat. Sang Raja lalu berkata, "Paman, jangan mengangkat bupati muda sekarang ini. Repot karena akan ada banyak pekerjaan. Dan si Reksoprojo itu banyak omong dan belum pantas menjadi bupati. Carilah yang sudah tua."
Kipatih berkata, "Jika berkenan, abdi paduka yang agak tua si Anggadiwirya." Sang raja berkata, "Itu paman, si Jumblo, orangnya lebih tua, jangan yang masih bocah. Aku tunjuk saja si Arya Wiryadiningrat, lurah mantri Panumping, dan si Reksapraja menjadi kaliwonya. Si Roma berikan peninggalan dari yang mati." Ketika Punggawa menyembah dan keluar untuk melaksanakan perintah.